Ingat, dua hal yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Apalagi Anda masih muda. Jangan sia-siakan umur. Jangan sia-siakan kesehatan. Mumpung Anda masih sehat, masih muda, banyak waktu untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk bekerja. Jangan disia-siakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Jazakumullah khairan katsiran jiddan atas semua hadiahnya, atas semua persembahannya. I am very, very happy and very, very honored. Tahun sebelumnya kita tidak bisa merayakan ulang tahun siapa saja. Alhamdulillah tahun ini walaupun COVID tambah infectious, tambah menyebar, tetapi insyaAllah selama kita tidak melepaskan masker, insyaAllah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi amanillah barakallah. Umi ketemu dengan alumni yang nggak tahu kenapa bisa tua bangka gitu. Can you correct the sound system? Gak tahu sound systemnya kena COVID kayaknya batuk-batuk. Yang penting walaupun kita sakit, kita berobat. Dan yang menyembuhkan dan yang memanjangkan umur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi tidak mau berbicara panjang lebar. Cuma Umi pesan hanya dua hal saja. Hidup pertama harus banyak bersyukur. Umi bisa sampai seperti ini, Umi bisa punya murid sebanyak ini, Umi bisa punya kekayaan wakaf sebanyak ini. Semua kerana Umi banyak sekali bersyukur. Semua orang sering tanya, kenapa Umi mau meninggalkan negeri tercintanya Umi, meninggalkan Singapura, negeri yang terkenal, kaya raya, makmur, maju, teknologi servai, rakyatnya terkenal, disiplin, smart, intelligent, survivor. Kenapa Umi memilih Indonesia? Kenapa Bogor dan kenapa Parung? Apalagi kalau anda mau masuk ke Al-Asriyah Nurul Iman, pasti lewat Pasar Parung. Dan semua orang kalau mau datang ke pesantren Nurul Iman, pasti akan mengeluh tentang bagaimana perjuangannya menghadapi Pasar Parung. Tetapi hidup itu adalah perjuangan. Walaupun Pasar Parung seperti itu, anda mungkin tidak percaya, Umi sudah masuk ke dalamnya Pasar Parung. Pertama Umi pindah ke sini, tidak ada tukang sayur. Umi harus belanja, harus masak buat anak-anak Umi yang baru 6 orang. We can put at the end. Tetapi Umi tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa jijik. Anda kalau tahu Pasar Parung itu sampahnya lebih tinggi
dari gedung 2 lantai pasar tersebut. Sudah sampah, belum lagi becek, tidak ada ojek, lumpur, benar-benar sangat menjijikkan. Jalannya rusak. Waktu kami baru pindah ke sini di tahun 98, mengungsi dari kebakaran di Ciputat, karena Presiden Soeharto diturunkan karena terjadi pergantian dengan cara paksa. Ketika kami pindah ke sini, Pasar Parung bukan pasar, tetapi tempat pembuangan sampah. Lumpur, menjijikan. Umi ke sana, naik mobil, Umi nyetir mobil Kijang dengan temannya Umi dari Singapura, Ibu Syahnas, mau lihat pasar di Indonesia, pasar di Bogor, dan terutama Parung. Kami pakai sendal jepitnya putus karena lumpurnya terlalu tebal, lengket. Masuk ke Pasar Parung, belanja. Karena waktu itu sudah ada tamu dari Singapura. Tetapi Umi tidak pernah merasa susah. Umi tidak pernah merasa sedih. Karena semua yang dikasih, semua yang kita hadapi itu semuanya dari Allah. Harus banyak bersyukur. Umi tidak pernah berpikir bisa punya aset sebegini banyak, sawah sebegitu luas, kebun kopi, hutan kayu di Lampung. Tidak pernah Umi bayangkan. Karena Umi sudah terbiasa dari menikah dengan Abah, dengan almarhum Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sudah terbiasa dihina-hina orang. Sudah terbiasa diusir. Sudah terlalu lama tinggal di sini, pergi sana. Kapan mau pindah? Kapan mau keluar? Pertama, kami diusir dari Batam. Ketika Umi menikah dengan Abah, kami dapat tanah 10 hektar di Sekupang. Tanah di atas bukit menghadap ke Singapura. Jadi Abah punya cita-cita mau bikin majelis taklim, mau bikin masjid di atas bukit di pelabuhan Sekupang. Jadi kalau orang-orang Singapura, orang-orang Malaysia, kalau mau hadir pengajiannya Al-Habib Segaf, mereka tinggal naik ferry ke pelabuhan Sekupang, paling berapa menit, naik mobil, sudah sampai ke Islamic Center di Sekupang, Batam. Kami tinggal di sana selama 6 bulan. Kami tinggal di hotel murah untuk membangun Islamic Center di Sekupang, Batam. Tetapi Allah tidak mau kami tinggal di Batam. Di sana keluar fitnah, macam-macam fitnah. Akhirnya kami diusir. Kami terpaksa melarikan diri balik ke Surabaya. Di Surabaya hidup juga seperti itu. Numpang sana, tinggal di sini, diusir orang. Akhirnya kami pindah ke Jakarta. Di Jakarta, tinggal di Cipete, 4 bulan diusir. Tinggal di Jalan Manyar, Bintaro, 4 tahun diusir. Jadi Umi menikah dengan Abah tidak pernah membayangkan seperti ini. Tetapi Umi selalu bersyukur. Berkat Umi menikah dengan Abah, Umi mimpi Rasulullah SAW. Umi mendapat anak 7 yang insya Allah akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, yang akan menjaga Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School sampai kiamat, tetap gratis, berkualitas, didukung oleh wirausaha sosial. Umi banyak bersyukur punya murid-murid seperti Ustaz Yakut, Ustaz Barono,
Ustaz Ahmad Dumbuk. I can't remember the other one. Wahid. Ustaz Abdul Wahid. Ustaz Musonif. Ustaz Subek. Ustaz Mahbub. Ustaz Mukti. Yang insya-Allah akan menjaga keturunan anda semua dan Umi untuk menjaga Al-Asriyah Nurul Iman sampai kiamat, wakaf, produktif untuk memberi makan masa depan santri-santri Nurul Iman. Kerana Umi banyak bersyukur walaupun diusir, walaupun dihina, tetapi Umi tahu semua itu dari Allah. Bagi kita jelek, tidak baik, tetapi bagi Allah itu yang terbaik. Allah ingin mendidik Umi untuk menjadi orang yang kuat, orang yang sabar, walaupun dihina, walaupun dihujat. Maafi muskilah, no problem. Umi mau anda-anda seperti itu. Didik anak-anak anda harus menjadi orang kuat. Sebab itu Umi suruh, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, harus belajar bela diri supaya kuat. Tadi Umi senang lihat anak-anak taekwondo, terus anak-anak yang drama, anak-anak marawis, energetik, penuh semangat, penuh tenaga. Kita butuh pemuda-pemuda yang sehat, yang kuat, yang soleh, yang soleha. Dan yang paling penting, bermanfaat buat Islam. Harus menjadi orang kaya raya. Kerana agama Islam tidak bisa dibantu hanya dengan ngemis-ngemis, minta-minta sana sini. Anak-anak yatim dipakai, digunakan untuk menjual, mempromosi. Saya punya pesantren, anak yatim, tolong dibantu. That is not the way. Bukan cara seperti itu. Kita harus jadi orang yang punya harga diri. Harus banyak bersyukur. Allah memberikan saya kesehatan. Allah memberikan saya kekuatan. Allah memberikan saya kecerdasan. Saya harus bermanfaat buat Islam. Anak-anak taekwondo tadi, dengan cara mereka, kekuatan mereka, mereka bisa berdakwah. Berdakwah adalah kehidupan kita. Hidup kita adalah untuk dakwah. Umi ingat Abah cerita bagaimana Abah masuk ke hutan lewat Sungai Mahakam pakai perahu. Itu tadi Umi cerita dengan Kak Nabila. Umi waktu masih di sekolah di Singapura, Umi paling hobi canoeing pakai perahu. Lepas tu stuck di tengah laut, panas terik. Ayah Umi sering marah. Umi seperti orang keling paria, hitam dekil. Kerana Umi senang olahraga. Kerana kita harus healthy in mind, body and soul. Sehat, kuat secara rohani, jasmani dan spirituality. Itu yang Umi inginkan dari anak-anak Umi. Anda jangan melihat diri Anda sebagai murid. Anda adalah anak-anak Abah dan Umi Wahidah. Kita tetap dari dunia sampai syurga Jannatul Firdaus. Kita bersilaturahmi. InsyaAllah Umi akan diskusi dengan anak-anak Umi, dengan ustaz-ustaz bagaimana kita akan mengembangkan Al-Asriyah Nurul Iman di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. InsyaAllah sistem pendidikan Al-Asriyah Nurul Iman akan berkembang ke seluruh dunia. Itu cita-cita Umi. Bagaimana pendidikan free and quality education supported by social entrepreneurship bisa dikembangkan ke seluruh dunia. Banyak bersyukur. Kita dijadikan jelek, alhamdulillah. Kita dijadikan miskin, alhamdulillah. Kita lemah, alhamdulillah.
kita kaya, kita kuat, kita ganteng, kita cantik. Alhamdulillah. Semuanya dari Allah, itu pasti yang terbaik. Selalu sangka baik, husnudon sama Allah. Itu yang selalu Abah ingatkan Umi. Kita kena musibah, bagi kita itu musibah. Tapi itu pasti ada hikmahnya. Umi diusir dari Singapura. Supaya apa? Ketika Umi diusir di mana-mana, Umi kuat. Umi diusir sama ayahnya Umi dari Singapura. Tetapi bagi Umi, orang tua itu adalah orang yang paling sayang sama kita. Anda tidak mungkin ketemu orang yang lebih menyayangi Anda dari orang tua Anda. Jangan pernah nyakitin hati orang tua Anda. Mereka tidak pernah minta apa-apa dari Anda. Tapi apakah Anda sudah memberikan kepada orang tua Anda? Pikirkan itu. Umi selalu, kalau telepon ibunya Umi, selalu bilang, ibu mau apa? Ayahnya Umi sudah almarhum. Umi belum bisa menyenangkan ayahnya Umi. Walaupun ayahnya Umi bilang, Wahid, kamu harus jadi orang yang amanah. Nurul Iman adalah amanah. Nurul Iman adalah wakaf. Kamu hanya numpang hidup di Nurul Iman. Ini bukan milik kamu. Ini milik Allah. Kenapa ayahnya Umi pesan seperti itu? Karena ayahnya Umi pegang wakaf-wakaf orang-orang Islam, orang-orang Arab di Singapura. Ayah Umi cerita, bangsa orang Arab, Al-Qaf, Al-Junaid, itu terkenal terkaya di Singapura. Mereka punya kebun, mereka punya taman, mereka punya apartemen, mereka punya rumah di Singapura. Umi sering cerita bagaimana kakek-kakek mereka datang ke Singapura. Mereka masih bujangan, datang dari Hadramaut. Ada yang turun di Indonesia, ada yang turun di Singapura, ada yang turun di Malaysia, ada yang turun di Brunei. Ini Habib-Habib dari Hadramaut. Bujangan semuanya. Datang ke Nusantara, membawa dagangan, membawa Islam. Walaupun mereka bukan orang benar-benar orang alim, tapi mereka bisa mengajarkan agama Islam. Anda kalau belajar sejarah bagaimana kerajaan-kerajaan di Indonesia didatangin Habib-Habib dari Hadramaut. Bagaimana mereka menjelaskan, berdakwah tentang Islam. Mereka menikah dengan orang-orang Indonesia. Di Singapura, bangsa Al-Qaf punya masjid, bangga. Kami orang Indonesia, Arab Indonesia, bangsa kami Al-Qaf, kami punya masjid di Singapura. Kalau punya masjid di Indonesia, mungkin sudah biasa. Tapi this is Singapore. Singapura adalah negara yang sangat-sangat mahal tanahnya. Di mana mayoritas adalah orang-orang non-Muslim. Tapi mereka punya masjid, Al-Qaf. Dulu mereka punya Al-Qaf Gardens, tetapi dijual sama cucu-cucu dari Al-Qaf. Al-Junaid, sampai punya jalan Al-Junaid. Station MRT Al-Junaid. Itu semua dari mana? Dari keturunan orang dulu-dulu. Terus cucu-cucunya yang sekarang datang jual semuanya. What have you given to your forefathers? Apa yang telah Anda berikan kepada kakek nenek moyang Anda? Anda tidak punya hak menjual tanah-tanah yang sudah dibeli oleh nenek moyang Anda. Anda hanya numpang hidup di tanah tersebut. Anda bangun tanah tersebut, bangun pabrik, bangun usaha, bangun seperti Nurul Iman, peternakan sapi, kambing, domba, pertanian, perikanan, bangun pabrik sabun, bangun pabrik beras, kebun kopi, hutan kayu. Itu yang harus Anda lakukan.
Tanah tidak bisa beranak. Itu katanya Pak Agwan. Pak Agwan itu orang Cina, Cina Buddha. Dia pesan ke Umi, tanah itu tidak bisa beranak Umi. Tanah itu bisa kita bangun, kita kembangkan, jadikan bisnis, buat makan anak cucu kita, buat makan murid-murid kita. Itu pesan Pak Agwan dari Yayasan Buddha Suci. Orang Cina saja masih punya pikiran seperti itu. Padahal mereka tidak mengenal wakaf. Yang mengenal wakaf hanya orang Islam. Jadi kita harus banyak bersyukur. Kedua, ikhlas. Apa namanya ikhlas? Apa arti dari ikhlas? Abah selalu mengingatkan Umi, orang selalu bisa, saya itu ikhlas lillahi ta'ala, saya itu ikhlas demi Allah dan demi Rasulnya. What is ikhlas? What is sincerity? Ikhlas itu adalah ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak pernah mau mendapatkan reward, imbalan, hadiah. Ketika kita sholat 5 kali sehari, kita nggak minta mendapatkan pahala. Kita tidak minta mendapatkan syurga. Itu belum ikhlas. Saya itu sholat, saya itu puasa, saya itu sedekah, saya zakat, saya fitrah, saya mengeluarkan wakaf, memberi wakaf, bangun, beli tanah, bangun masjid, bangun madrasah, buka makam. Saya mau pahala, saya mau syurga. Itu belum ikhlas. Ikhlas itu ketika kita melakukan apa saja, kalau benar-benar demi Allah, demi Rasulullah SAW, lillahi ta'ala, serahkan. Mau kita masuk syurga, mau kita masuk neraka, mau kita gak nyangka alumni dikasih hadiah 500 juta rupiah. Tetapi uang itu tidak akan dipakai untuk mobil Alphard, mau bangun masjid. Itu apa? Kita bermewah-mewah. Tapi kalau lihat kayak itu pakai mobil Alphard, jadi meminta tolong anda ustaz-ustazah, calon alumni dari Al-Asfiah Nurul Iman, ilmu jangan pernah jual. Ngajar ikhlas. Berapa? Saya terima aja. Jangan pernah patok harga, karena ilmu milik Allah. Ketika Anda patok harga, berarti Anda tidak ikhlas. Anda tidak bersyukur karena Anda bisa punya ilmu. Itu semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang bilang, saya itu jenius, saya hafal Quran juga balik atas bawah depan belakang. So what gitu loh. No big deal. Karena itu semua dari Allah. Jadi minta tolong, ingat itu dua saja. Bersyukur dan ikhlas. InsyaAllah kita bisa ketemu lagi tahun depan dalam keadaan sehat, kuat, kaya raya, hanya untuk beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dua hal yang tidak boleh kita sia-siakan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Apalagi Anda masih muda, jangan sia-siakan umur, jangan sia-siakan kesehatan. Mumpung Anda masih sehat, masih muda, banyak waktu untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk bekerja, jangan disia-siakan. InsyaAllah kita akan dijaga, dan InsyaAllah kita pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Stay safe, stay healthy, wealthy, and wise.
tetap sehat, tetap aman, kaya raya, dan bijaksana. Itu istilah yang sering Umi pesan kepada semua orang yang Umi ketemu. Karena kesehatan adalah wealth, adalah kekayaan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, kita bisa mencari rezeki yang halalan, thayyiban, wal barakah. Mencari ilmu yang akan menjadi wakaf, yang akan membuat kita tenang di kuburan sampai ke syurga Jannatul Firdaus. Kami mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Terima kasih banyak sudah mendoakan Umi, keluarga Umi, keturunan Umi, anak cucu Umi, murid-murid Umi, keturunan Umi, dan keturunan murid-murid Umi sampai kiamat, sampai syurga Jannatul Firdaus dijaga oleh Allah. Diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halalan, thayyiban, wal barakah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.